Pembacaan firman Tuhan dari Yosuwa 19 ayat 1 sampai 51, saya bacakan sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon untuk suku Bani Simeon menurut kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah milik pusaka Bani Yuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hazar, Sual, Bala, Ezen, Eltolat, Betul, Horma, Ziklag, Bet Hamarkabat, Hazar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asam, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi. Sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Salim. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarim, batas itu berbalik ke timur ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit ke Gad Hefer, ke Et Kazim, menuju ke Rimon dan melengkung ke Naya. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Anaton dan berakhir di lembah Yiftah El. Lagi kata Nahalal, Simron, Yidalam, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum mereka. Daerah mereka ialah Israel, Kesulot, Sunem, Hafarai, Sion, Anahara, Rabit, Kishon, Ebes, Remek, Enganim, Enhada, dan Bet Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet Semes, dan batas daerah mereka berakhir di Sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang ke-50 keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Betel, Aksa, demikian. Alamelek, Amat, dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit
ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana, sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Ahjib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyir menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali, keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaananim, Adami Nekeb, dan Yatneel, sampai ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor. Dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En Hazor, Yiron, Migdal Er, Horem, Bet Anat, dan Bet Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Saal Labin, Ayalon, Yitlah, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Bene Berak, Gad Rimon, Meyakon, dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Demikian. Ya, silakan Pak Buragil. Pak Buragil di unmute.
Mic-nya dibuka. Oke, silakan. Saya lanjutkan. Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakanlah hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikanlah 5 talenta, dan seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah meroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali
itu aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat rata dan getah gigi. Baik, saya sambung. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan kukumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima Ya, kasih. amin. Amin untuk para lektor, Ibu Neliana, Ibu Elia Pandi, Pak Uragil, dan setelah Ibu Lucy. Tuhan berkati ya. Kita akan memasuki sesi firman Tuhan dengan judul Rahasia Pembagian Rezeki. Pastor Paul sudah siap? Oke, siapa Peng? Luar biasa. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan tekun, setia, konsisten. Ya, ingat-ingat ya. Awas tuh, ndak konsisten, rugi kamu ya. Kalau kamu konsisten, tiba saatnya kamu menuai, kamu akan menuai, saudara ya. Kalau kamu belajar di sini maksimum 4 tahun, padang gurun. Kalau kamu lebih dari 4 tahun, kamu akan mengalami 8 tahun. Lebih 8 tahun, kamu mengalami 12 tahun, 16 tahun, sampai 40 tahun. Saudara. Tapi kalau kamu responnya benar, ya rendah hati, dihina kayak apa? Rendah serendah-rendahnya. Ya, jangan ngucap yang tidak baik kepada orang yang menghina kamu. Nanti kamu maksimum 2 tahun, saudara ya. Sekalipun kamu yang salah. Sekalipun kamu yang salah. Ya, ingat pelajaran tempo-tempo yang lalu ya. Sekalipun kamu yang benar, tapi kamu mengucap yang tidak baik kepada lawanmu, prosesmu panjang. Sekalipun kamu yang salah, tapi kamu merendah serendah-rendahnya, kamu akan cepat pulih. Sekalipun kamu yang salah. Ya, rahasia ini kamu harus tahu, saudara ya. Sekalipun saya udah ngalamin, sekalipun saya salah, saya merendah serendah-rendahnya. Sehingga nggak pakai lama, 2 tahun selesai saya sudah ngamatin. Sekalipun saya yang benar, saya membangkang terus, saya hajar terus. Oh, dia salah kok, tak kejar terus. Oh, proses itu tambah lama, saudara. Tak jamin itu, tak jamin. Kamu mau sok-sokan apapun, tak jamin tambah lama prosesnya kamu. Walaupun kamu benar loh. Walaupun kamu benar. Sebab proses dari surga itu bukan masalah benar salah. Benar salah itu hanya caranya, jalannya, saudara. Buat kamu masuk ke dalam situ. Ya kan? Baik orang yang benar, baik orang yang salah, dua-duanya diproses. Ada orang bermusuhan, ya, si Thomas sama si Petrus misalnya, ribut nih berdua nih misalnya nih. Si Thomas ini benar, si Petrus salah. Dua-duanya diproses, saudara. Yang benar diajarin mengampuni, yang salah diajari rendah hati. Ya kan? Kalau yang si Thomas yang benar ini tidak mau mengampuni, sementara si Petrus yang jahat ini mau rendah hati. Yang berkenan sama Tuhan yang mana, saudara? Yang Petrus. Yang salah, yang mau rendah hati. Itu kamu enggak tahu ini kan? Tak jadi sama saya sekarang, saudara ya, rahasianya. Saya ulangi ya. Ini, misalnya nih, Bu Lucy nih. Bu Lucy ini kan orangnya baik nih. Ya kan, suka menabur, suka memberi, suka apa. Suatu ketika Bu Lucy ketemu sama si Wati. Ya, di Singapura ini kan. Si Wati ini menipu uangnya Bu Lucy. Ditipu nih uangnya Bu Lucy ini. Bu Lucy marah, sakit hati. Ini kan uang harusnya buat Damaris, sudah saya siapkan. Karena kamu bilang datang, saya kasihan sama kamu, saya kasih uangnya nih. Uangnya jumlahnya besar nih, 100 juta nih. Misalnya nih, kan kita misal, ya aminkan saja ya, punya uang 100 juta buat Damaris, Bu Lucy nanti. Nah, terus kasihan, kasih sama si Wati. Sama Wati, uangnya habis, saudara. Ya entah mau buat apa, mau buat judi lah, buat apa, ya habis saja. Terus si Watinya kabur, ya kan, ke Indonesia, cepetan pulang. Polisinya penasaran, ya kan, ini mau buat Damaris uangnya saya kasih ke Wati ini, tidak jadi nih. Nah, polisinya tiap kali berdoa ingat Wati,
Bukannya mengampuni, wah Tuhan itu Wati biar dapat ganjaran dari Tuhan, biar dihukum sama Tuhan. Tiap malam berdoanya gitu Pulusinya. Si Watinya, ketemu sama Marcel, dibaptis, bertobat itu. Watinya, iya aku udah salah ya. Dimaki-maki tiap malam sama Pulusi, iya nanti Tuhan akan kutuk kamu jadi kodok. Tiap malam dibilangin begitu sama Pulusi. Tuhan berkenanya sama si Wati loh saudara, bukan sama Pulusi loh. Aneh ya, aneh. Orang Farisi sama pemungut cukai. Orang Farisi kan gak bikin salah, dia kan baik kan. Dia berdoa dengan gagah berani, gagah perkasa di hadapan Tuhan. Aku ini sudah kasih perpuluhan Tuhan, aku bersyukur, aku tidak pernah aku menipu orang, aku bersyukur aku selalu baik sama orang. Si pemungut cukai, Tuhan aku jadi orang kok jahat sekali ya Tuhan, ampuni aku. Padahal ini pemungut cukai loh yang bikin pendosa, loh, malah dibenarkan sama Tuhan, orang Farisinya malah disalahin sama Tuhan loh. Itulah faktanya saudara. Jadi walaupun kamu benar, jangan merasa benar. Kalau kamu salah, merendahlah. Jangan kamu merasa salah, malah galakan kamu daripada yang benar. Ya juga jangan, saudara ya. Orang Jakarta mah udah tahu salah, kamu malah galakan yang salah daripada yang dirugikan. Ya kayak saya dulu ya, saudara ya. Saya yang salah lebih galakan saya daripada yang saya ya itu ya saudara ya, makanya nggak bertobat. Yang salah merendahlah, yang benar lepaskanlah pengampunan, jangan marah sekalipun dirugikan. Dua-duanya nanti dibenarkan oleh Tuhan, dua-duanya nanti diberkati. Itu rahasia berkat surga saudara ya. Aneh ya, nggak ada di agama lain yang begitu, nggak ada ceritanya. Mau agama apapun nggak ada ceritanya. Hanya ajaran Tuhan Yesus yang ngajari begitu, saudara. Ya kan, doanya orang Farisi dan doanya pemungut cukai kan. Pemungut cukai dan para pelacur itu masuk surga lebih dulu daripada pendeta, daripada Gilbert. Iya enggak, saudara? Iya kan, itu firman Tuhan. Itu paradoks iman Kristen, saudara ya. Paradoks. Ya, nyeleneh. Tapi itu yang benar. Ya, kok lonte malah mlebu surga toh Pak? Kamu pikir pendeta masuk surga bisa-bisa pendeta-pendeta itu pada nggak ada masuk surga itu saudara. Malah pelacur-pelacur itu nyumbangnya ke Damaris banyak itu saudara. Malah itu para pemungut cukai, para rentenir, para yang jualan narkoba, yang jualan lotre, nyumbang ke Damaris semua itu malah masuk surga saudara. Sementara banyak pendeta-pendeta duitnya dimakan sendiri. Duit kolektornya ya kan, buat beli Lamborghini lambemu, bukan Lamborghini lambe bini saudara. Ya kan, buat nabung di bank BNI saudara ya, bank bini bisa masuk nggak bisa keluar. Ya kan, saat dia menarik tabungan malah dianggap utang. Rasain lo, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hartamu ada pada bini, ya mau tidak mau kamu harus sayang sama bini. Ya kan? Bagaimana cara Tuhan memberkati kita, saudara? Semua sudah dibagi sama Tuhan. Kan dibuang undi kan. Orang Israel, ini sebenarnya saya nggak suka pakai filter ini ya. Orang Israel itu ya, saudara ya, dia membuang untuk dia membagi tanahnya itu dengan cara membuang undi. Karena diundi di hadapan Tuhan. Karena undian itu jatuh kemana, orang itu percaya itu Tuhan yang tentukan. Kemarin saya ketemu sama ada jemaatnya Gilbert lah di Belanda ya. Kita cerita sama Pak Yus diledek ya. Kita tak pasang lotre. Oh, orang Kristen kok pasang lotre? Loh, salahnya di mana orang pasang lotre? Ya tidak boleh kamu judi, lawanmu kamu akali, saudara. Jadi kalau orang lotre salahnya di mana? Saudara, orang ya dulu saya nggak ngerti ya, saudara. Orang coba orang punya apa, beli SDSB, beli Porkas dulu zaman ya. Salahnya di mana, saudara? Ya kan? Orang Indonesia kalau bikin pulau untuk judi, salahnya di mana? Kamu nggak bikin pun dia judinya di luar negeri, saudara. Malah salah kan? Mendingan judinya sini, udah kamu bikin dosa di sini saja. Ya kan? Kalau gitu kita judi saja, Pak. Goblok kamu. Goblok, saudara.
Kalau judi itu pakai mesin, ya, ada 10 mesin, ya. Saya pernah, saya pernah jadi bandar. Serius sudah, saya pernah jadi bandar ya, 10 mesin. Ya, kita atau 100 mesin lah, taruh kata lah, 100 yang gede sekalian. Itu sudah dipatok 70-30. Saya pasti untung 70. Jadi siapapun yang masuk ke situ, ya hanya 30% yang menang. Yang 70% selalu saya menang. Yang 30% itu supaya kamu senang. Jadi kalau ada 100 orang, ya Bulusi, Marcel, Apeng, segala macam dia, pokoknya ada 100 orang, ya hanya 30 kalian yang akan surplus. Yang 70 sial, tak jamin sial. Nanti kadang-kadang tak bikin 50-50, saudara. Wah, heboh banyak yang menang hari itu kan. Tak setel, mesin itu bisa disetel. Mesin yang ding-dong, ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting itu ya. Itu disetel caranya ya. Nanti kadang-kadang tak bikin 90-10 kalau saya lagi butuh duit, saudara. Hari itu semua sial semua. Saya omsetnya 100 juta, ya 90 juta masuk saya. Ya, omsetnya 100 juta, 90 masih masuk saya. Tapi kadang-kadang tak bikin 50-50. Omset 100 juta, yang 50 juta itu pasti keluar buat si pemainnya itu. Memang begitu caranya. Ya, memang begitu. Jadi kamu cuma diakali sama bandarnya. Serius, saudara, itu memang caranya begitu. Forecast SD itu juga caranya begitu. Ya, entah mengapa itu masuk mesin, cek, ya kan? Begitu dipencet, ces, mesin itu jalan. Pokoknya dia mau berapa yang menang. Ya, itu ada perhitungannya semua komputer. Komputer sederhana, enggak perlu pakai yang canggih-canggih. Itu komputer sederhana, pakainya cuma di apa namanya? Cuma pakai model peluang dan permutasi saja. Gampang itu, saudara, bikinnya pakai kalkulator aja bisa. Serius, saudara ya. Yang goblok yang masang. Itu loh. Bukan masalah dosen-dosen goblok. Ya, bukan masalah boleh enggak boleh, goblok kamu. Tapi kalau kamu orang yang pintar, pandai matematika, kamu bisa ngakali itu mesin. Contoh, mesin dingdong di mana itu, saudara, yang di tempat permainan itu kamu bisa tik, bisa tungguin ya. Kamu tungguin aja tiap hari ya. Ya, kamu hitung pakai stopwatch, kamu nggak pakai feeling. Itu ya, ada satu orang main bisa kalau gulung itu, bisa banyak sekali sampai notanya habis itu, sampai tokennya itu habis. Ya kan? Karena apa? Dia tiap hari nongkrong di situ, dia ngamatin terus. Itu ada mesinnya. Jadi dia ngamatin setiap hari apa? Dia ngamatin kadang-kadang saudara ya, kita kasih tahu rahasianya. Main dia sama petugasnya. Kasih aku sini ya. Dapat berapa? Dapat 10 juta. Kamu tak kasih ya, 4 juta. Yang 6 juta buat saya. Itu beneran, saudara ya. Itu di tempat-tempat permainan itu begitu caranya ya. Ada petugasnya. Oke. 60-40. Mesinnya ini mesin nomor 32. Udah kita terus si petugas ini ngomong sama ini kan. Weh, 32 ya. Udah dia dapat, saudara. Gila ya. Nah, itu. Oh, Pak, terima kasih Pak sarannya, Pak. Kamu mesti bayar 40% sama saya. Kamu enggak bayar, kamu jadi kodok kamu nanti. Nah, cara Tuhan membagi rezeki setiap orang. Kamu mau dapat menang terus apapun. Ya, ya. Tapi kalau itu bukan dari surga, saudara ya. Nanti anakmu sakit, nanti mobilmu tabrakan, nanti titikmu tiba-tiba gatel, yang melendung, nanti tiba-tiba kamu timbilan, wah, pokoknya aneh-aneh, saudara, habis. Serius, saudara. Kalau itu dari surga, kamu cuma tukang ojek, saudara. Berkat itu dari surga, tapi kamu tukang ojek. Cuma tukang ojek. Cuma nge-grab. Ya, ini kayak Pak Apeng ini kan nge-grab kan. Cuma nge-grab. Anaknya tiba-tiba bisa lulus kuliah. Ya kan? Biaya pengobatan anaknya. Coba tanya Pak Apeng itu kalau cuci darah, apa kalau harus ganti darah, macam ribet. Wah, ribet. Tiba-tiba dapat mujizat. Kamu punya gaji 100 juta, belum tentu dapat mujizat kayak Pak Apeng, saudara. Serius, saudara. Itu orang setia nih Pak Apeng ya. Dari kita mulai doa pagi ini, orang pertamanya kita, saudara, Pak Apeng ini ya.
Orang pertama di doa paginya kita ini pada Pak David ini. Apeng David. Siapa lagi dulu ya yang orang pertama ya? Pak HW, kalau jelas Pak HW ya. Pak HW. Itu orang pertama kita, saudara ya. Cuman nge-grab loh, saudara. Kerjanya loh Pak Apeng. Tapi selalu dapat mujizat yang aneh-aneh, yang luar biasa dalam hidupnya, saudara. Ya, hidupnya sederhana, Pak Apeng. Hidupnya sederhana. Tapi karena setia, saudara ya. Karena setia. Ya mungkin kalau bilang pinter relatif, saudara ya. Ini karena Pak Apeng, oh enggak relatif, saudara. Tapi setia. Ini Pak Apeng hampir tidak pernah absen. Hampir tidak pernah absen. Saya aja ya seminggu kadang-kadang bisa absen sekali, 2 kali ya. Pak Apeng tidak pernah absen. Lebih rajin dari saya. Makanya saya bilang malaikat pencatat, hati-hati, saudara. Cara Tuhan memberkati, ya saudara ya, Anda jangan berpikir kamu kerjanya apa, penghasilanmu berapa. Jangan, saudara. Ya, cara Tuhan memberkati saya. Saudara, saya selalu bilang, serius ya, saya di rekening saya itu selalu tidak ada uang. Karena begitu ada uang masuk, ya habis bayar ini, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar ini, habis selalu. Iya kan? Habis. Ya. Tetapi anak saya sekolah di Belanda semua, dua-duanya. Pak Ketua mau nyekolahkan 1 anak saja di Inggris, 1 miliar, saudara. Saya 1 miliar, rekening saya enggak pernah sempat 1 miliar, saudara, enggak pernah ada. Bisa mencapai 100 juta saja, sehari saja besok udah 0. Ya, paling lama seminggu itu udah 0 lagi, tuh, saudara. Nggak mesti dibagi kan, semua kan. Tapi anak saya sekolah Belanda dua-duanya. Pak Ketua menyekolahkan anak di UK itu sampai kejang-kejang itu. 1 miliar itu. Menyekolahkan anak di London. Serius, saudara ya. Nah, Tuhan itu kalau mau kasih berkat, mau kasih rezeki, bukan masalah kamu kerjanya apa. Jangan merendahkan tukang ojek. Jangan merendahkan tukang parkir. Ya, tapi di situ ada ucapan syukur, saudara. Tuhan kalau sudah membagi, ya, yang penting kamu terima bagianmu, kamu harus kerjain. Mau bagianmu 2 talenta, mau bagianmu 5 talenta, kamu kerjain. Jangan sampai nggak dikerjain, saudara. Jangan sampai nggak dikerjakan. Ada orang terima cuma 1 talenta. Ya, udahlah Pak, susah Pak. Bosnya susah Pak. Bosnya begini Pak. Pak perusahaannya begini Pak. Berarti aduh, tampar, mati aja loh. Mati aja, saudara. Lah kamu dikasih kerjaan, udah bagus kamu kerja. Alasannya banyak. Mampus aja, saudara. Serius. Ada orang dalam ilmu manajemen ya, tentu saya kan belajar. Yang Anda kan cuma tahu saya sudah S2 manajemen sampai tesis ya. Dosen saya ngomong ya, ini membuka pikiran saya ya dosennya. Kamu lihat ya, di dalam manajemen, ya teorinya kerjaan kan dibagi rata, ya kan? Di dalam teori manajemen kan kerjaan dibagi rata, saudara ya. Setiap orang diberi porsinya masing-masing, dibagi rata supaya semua orang jangan ada yang kelebihan beban, jangan ada yang kekurangan beban. Itu teori manajemen. Faktanya, jangan kasih kerjaan sama orang nganggur. Orang nganggur kan waktunya banyak. Jangan kamu kasih kerjaan, nggak dikerjain. Kasihlah pekerjaan pada orang yang sibuk. Jamin selesai itu. Itu fakta loh, saudara. Makanya kalau kamu sibuk dan ditambahin kerjaan sama bosnya, bahagialah. Berarti kamu itu orang yang luar biasa dan siap-siap dipromosi. Wah, kamu kerjaannya ya, kerjaan semua males-males. Saya kalau ada orang ya, kalau saya di kantor, teman-teman saya males, saya rajin sendiri, saya senang, saudara. Karena saya suatu ketika akan jadi bosnya mereka. Serius, saudara ya. Bagus, males, ya bagus, nggak apa-apa, saya yang rajin. Di Eropa nih ya, di Belanda ini, orang-orang katun-katun Arab itu malas-malas, saudara ya. Terus pertama kita, goblok malas-malas ini. Terus saya ngeliat, terus saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa, biar mereka males, kamu diem-diem saja. Nanti mereka jadi tukang bersihin WC-nya kamu. Sebab kalau mereka rajin semua, kamu saingannya banyak.
Nanti kamu bersihin WC sendiri nanti. Biar suruh mereka bersihin. Yang malas-malas itu biar jadi tukang bersihin WC. Nggak usah ngeluh. Kamu kerja yang rajin. Ya anak saya tuh ya, orang masih kecil kan, temennya gini, oh, semuanya santai. Kamu nggak boleh. Iya tapi kan semua pada stres. Kamu nggak boleh. Kamu sekolah yang rajin. Ya, tapi kan nggak bisa. Kamu sekarang stres, tapi nanti kamu umur 40 kamu bahagia. Nggak jadi tukang bersihin WC-nya itu Arab-Arab itu. Oh serius tak ngomong, saya ngomong gitu ya langsung. Wah, kamu sekarang tidak mau paksa diri kamu, umur 40 kamu bersihin WC-nya Arab-Arab itu. Kamu Cina bersihin WC-nya Arab-Arab itu. Ya, kamu dianggapnya kafir lagi, makan babi, ya kan? Oh serius saudara, saya ngomong begitu saudara. Ya, oh rasis Pak, oh bukan masalah rasis saudara. Ini fakta kehidupan. Kamu Cina, sini, kamu minoritas, kamu rajin bekerja. Mereka yang bekerja buat kamu nanti. Itu cara Tuhan membagi rezeki, saudara. Ya, membagi rezeki dengan apa? Ada dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5. Nggak adil dong. Oh, adil, saudara. Yang dikasih 1 sama yang dikasih 5 itu sebenarnya sama saja. Yang dikasih 5, coba kayak saya mau nonton Netflix aja nggak bisa, saudara. Ya kan? Karena saya dikasih 4. Ya kan? Saya sibuk sekali. Karena saya dipercaya untuk bermain. Ya kan? Saya waktu buat diri sendiri saja udah nggak punya. Ada yang dikasih 2, saudara ya. Dia kerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Tapi dia bisa kongkos di rumah. Dia masih bisa main layangan. Dia kerjain sungguh-sungguh. Ya kan? Ada yang dikasih 10, saudara. Sampai berdiri mau duduk aja nggak sempet. Bisa nggak dia menikmati? Tuhan itu adil sekali. Dia kelihatannya punya barang mewah segala macam. Bisa nggak dia menikmati? Belum tentu bisa. Anda pernah ketemu orang kaya yang tidak bisa makan enak? Saya sering. Saya kalau mau pergi ke restoran, ya, ini Pak Hawi kan, kalau saya ke sana kan ditaksir Pak Hawi nih, makan enak-enak nih. Apalagi Pak Hawi ini suka, Pak Hawi ini pintar masak, saudara ya. Masak apa saja, saudara. Tak makan. Duit mas saya nggak punya, saudara. Tapi saya menikmati makan enak. Ada orang yang punya segala macam. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ya, minumnya, makannya obat pagi siang malam. Tuhan itu adil sekali, saudara. Kamu jangan melihat angka, melihat bagaimana kamu bisa mensyukuri kehidupan, bagaimana kamu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Banyak, saudara. Anda yang kerjanya jadi tukang parkir, bersyukurlah kamu punya pekerjaan. Karena banyak orang cuman bisa berbaring, nggak bisa kerja. Berak aja dicepokin. Jangan mengeluh, ya. Istri-istri yang suaminya cuma jadi tukang ojek. Jangan mengeluh. Bersyukurlah suamimu punya pekerjaan jadi tukang ojek. Banyak orang yang cuma bisa berbaring, akhirnya kamu cuma nyepokin dia. Ya, masih muda sudah invalid. Yang suaminya jadi direktur, istri-istri yang wanita karir. Ya, nggak usah mengeluh kalau bosmu galak. Bersyukurlah, saudara ya. Kamu masih punya pekerjaan. Banyak sarjana-sarjana ya nganggur. Bersyukurlah kamu masih ada kerjaan. Tapi gajinya mepet, Pak. Ucapkan syukur dengan gaji yang mepet itu. Deg-degan tiap hari, percaya kepada Tuhan, tetap kamu berbagi. Tiba-tiba anakmu, semuanya dikasih jalan, anakmu jadi bintang, jadi dapat beasiswa sekolah di luar negeri, segala macam. Aduh, yang aneh-aneh, saudara. Saya sering bilang ya, tante saya ini cuma bidan. Tante saya ini cuma bidan, tapi keliling dunia, saudara. Anaknya dua-dua sukses, saudara ya. Tante saya cuma bidan, saudara ya. Tapi anaknya dua-duanya selesai semua kuliahnya, ya, dan tante saya itu keliling dunia. Padahal cuma bidan, ke Cina sudah, ke Israel sudah, ke Eropa bolak-balik, ke Amerika sudah, saudara, bidan.
Karena dia lakukan dengan segenap hatinya pekerjaannya itu, saudara ya. Semua orang kalau pagi, saudara ya, jam 4 pagi, saya kadang-kadang sampai nangis ya. Saya manggilnya mama ya, soalnya ya. Mama, kok jam 4 pagi sudah kerja, mah? Iya, di Monas dapat uang. Tapi di Monas itu kan banyak cukong-cukong itu kan. Ya, tante saya itu suka dipanggil ke rumahnya. Ya, dan waktu tante saya itu banyak, semua baik semua sama tante saya, saudara. Dia pagi-pagi sudah keluar dari rumah jam 4 pagi, saudara, bidan. Pulangnya sampai rumah paling cepat jam 8, seringkali jam 10, jam 11 baru pulang, saudara. Dikerjakan dengan ucapan syukur. Itu saya tidak pernah melihat sekalipun beliau itu mengeluh, saudara ya. Hidupnya selalu mengucap syukur. Malah ya, suatu ketika saya baru kolaps ya, saya datang lagi di rumah dia seperti biasa. Nih, kamu pegang. Saya mau berangkat ya, saya lagi mau keluar negeri ya, waktu mau berangkat ke Eropa. Nih, kamu pegang ya. Saya kasihkan ke anak-anak tinggal ya. Saya tidak tahu kalau saya nggak punya duit, saya diam-diam saja. Luar biasa loh, saudara ya. Bisa banyak sekali yang diberkati oleh tante saya ini, saudara. Cuman bidan, saudara, hidupnya sederhana sekali. Tapi dia memberkati banyak orang. Hidupnya itu selalu mengucap syukur. Saya tidak sekali pun tidak pernah dengar dia mengeluh. Ya, bagaimana dengan kalian? Bagaimana? Mengeluh apa? Kamu sekarang apa? Direktur, manajer, staf, pembantu rumah tangga, kamu TKI, TKW, kamu jadi apa? Kamu hamba Tuhan, mengeluh. Wah, kelewatan, saudara. Tuhan membagi rezeki kita itu semua itu dengan amat sangat adil. Yang penting kamu dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kamu harus kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kamu harus bagikan, berbagi dengan sesamamu. Nanti berkat Tuhan itu yang aneh-aneh, saudara. Anda kan tidak perlu memiliki kan untuk bisa menikmati, ya enggak? Anda kan nggak perlu punya pohon durian kalau pengen makan durian kan? Kalau mau makan daging sate kambing, kan kamu nggak perlu ternak kan, nggak perlu punya peternakan kambing kan. Kamu mau minum susu sapi, kamu kan nggak harus punya peternakan susu sapi. Emang kamu mau nyusu langsung dari sapinya begitu? Kan nggak mungkin, saudara. Kalau polusi mah hobi nyusu langsung dari sapinya begitu. Kan aneh. Anda kan cuma butuh 1 liter. Ya kan? Sapi kan bisa 10 liter. Iya kan? Kalau Anda mau makan enak, Anda kan nggak perlu punya peternakan lobster kan? Anda punya karunia menikmati. Ya, karena badan kita sehat, kita bekerja, pikiran kita sehat, jiwa kita penuh dengan ucapan syukur. Kamu begitu keluar dari rumah, rasanya Tuhan baik menyertai, sinar matahari memberkati kamu. Itu cara Tuhan memberkati kita, saudara. Bukan dengan memiliki, tetapi dengan menikmati. Itu cara Tuhan membagi rezeki. Seberapa banyak kamu bisa menikmati kehidupan dengan ucapan syukur dan tanggung jawab. Maka itulah berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.